Bab 271, memainkan trik kotor. Gelombang panas yang mengejutkan melonjak, dan naga api meletus di atas lava. Nyala api melonjak sangat tinggi, meletus langsung dari tanah ke puncak gunung. Ekspresi semua orang berubah drastis. Lava pecah, lari. Sugehong segera bereaksi. Dia meraung, berbalik dengan cepat, dan berlari menuju gua tempat dia datang. Namun, Sugehong baru saja mengambil 2 langkah, tiba-tiba, terdengar 2 suara mendesing, dan 2 lampu merah menyala serta bayangan langsung menyerangnya. Cahaya dan bayangan merah menyala itu sangat cepat, hampir dalam sekejap mata, ia melesat ke depan Sugehong. Ekspresi Sugehong berubah, dan tanpa ragu-ragu, Sugehong menamparnya dengan punggung tangannya. Sugehong berada di tahap tengah alam Dao sejati, peringkat 93 di peringkat bumi, dan merupakan yang terkuat di antara semuanya. Bahkan dengan telapak tangan biasa, dia dapat melukai seorang pejuang di tahap awal alam Dao sejati. Namun, ketika telapak tangannya membentur 2 lampu merah yang menyala-nyala, tubuh Sugehong terguncang dan dia terlempar ke belakang beberapa meter jauhnya. 2 lampu dan bayangan merah menyala dihantam oleh Sugehong, dan kecepatannya melambat tajam, namun mereka masih menyerang ke arah Sugehong. Dampak yang sangat kuat. Itu adalah batu darah naga. Lin Chen tampak ngeri. Saat pertama kali memasuki platform ini, Lin Chen menemukan banyak batu darah naga di dinding gua di sebelah lava. Hanya saja jika ingin mendapatkan batu darah naga itu harus melalui lava, namun suhu lava tersebut sangat tinggi. Tidak peduli seberapa kuat Lin Chen, begitu dia jatuh ke dalam lava, tubuhnya akan terhapus. Keluar secara instan. Oleh karena itu, meskipun Lin Chen menemukan batu darah naga, dia tidak mengambilnya. Pada saat ini lahar meletus, dan batuan lahar semuanya terbentur sehingga menimbulkan hantaman yang sangat besar. Dampak dari batu darah naga yang terbentuk dari letusan lava, pada jarak yang begitu dekat, pasti sebanding dengan serangan penuh dari seorang pejuang di tahap awal alam Dao sejati. Jika itu adalah batu darah naga yang lebih besar, dampaknya akan lebih besar lagi. Ini sebanding dengan kekuatan serangan dari seorang pejuang di tahap tengah alam Dao sejati. Batu darah naga memiliki dampak yang kuat dan merupakan ancaman besar bagi semua orang. Lava yang meletus bahkan lebih berbahaya lagi. Suhu lava ini sangat tinggi. Bahkan prajurit di tahap akhir alam Dao sejati atau bahkan di puncak alam Dao sejati pasti akan mati jika mereka dikelilingi oleh lava. Lin Chen melirik lava yang ada di sana. Terus-menerus meletus di luar platform. Saat lava meletus, lava bersuhu sangat tinggi tampaknya meningkat, mengalir menuju area di mana Lin Chen dan yang lainnya berada dengan kecepatan yang sangat cepat. Ayo pergi. Jiang Yue, Deng Wuqing, Wan Renfeng dan yang lainnya tidak ragu-ragu dan segera bergegas menuju gua tempat mereka datang. Namun Sugehong yang pertama bereaksi dan terkena batu darah naga. Tak heran, mereka juga terkena batu darah naga. Keluar. Lampu dan bayangan merah menyala yang besar menghantam Jiang Yue secara langsung. Melihat ini, Jiang Yue membalikkan tangannya dan mengeluarkan cambuk panjang, dan mencambuknya tanpa ragu-ragu. Ledakan. Cambuk panjang menghantam cahaya merah menyala dan bayangan dengan keras. Jiang Yue merasakan kekuatan yang begitu besar hingga hampir menyebabkan lengannya berdarah. Wajah Jiang Yue memerah, seteguk darah muncrat, dan tubuhnya langsung terlempar lebih dari 10 kaki jauhnya. Cahaya dan bayangan merah menyala segera terhenti, dan kecepatannya melambat. Jiang Yue mencambuk-cambuk panjang di tangannya lagi, dan lampu merah menyala segera padam. Ketika Jiang Yue menahan dampak batu darah naga, Deng Wuqing, Wan Renfeng, Zhang Qishui, Chen Kexin dan lainnya, juga diserang oleh batu darah naga. Untuk sesaat, semua orang menahan dampak batu darah naga sambil bergegas menuju gua tempat mereka berasal, mencoba melarikan diri dari tempat ini. Di tengah platform, Wang Dong dikejutkan oleh perubahan mendadak. Awalnya, dia ingin mengambil kesempatan ini untuk membunuh Lin Chen dalam satu gerakan, tapi dia tidak menyangka lava tiba-tiba meletus, dan sejumlah besar naga batu darah berserakan akibat dampak lahar. Dampak dari batu darah naga ini begitu kuat bahkan Wang Dong pun tidak berani gegabah sedikit pun. Saudaraku. Pada saat ini, raungan melengking Wang An datang. Wang An terluka parah saat ini. Menghadapi batu darah naga yang berterbangan kemana-mana, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Jika Wang Dong tidak membantunya, Wang An pasti akan mati. Wang Dong menatap Lin Chen dengan dingin, "Nak, semoga sukses untukmu." Lin Chen mencibir dan berkata, "Aku berdiri di sini, mengapa kamu tidak datang dan membunuhku?" Kamu. Mendengar ini, Wang Dong hampir-hampir memuntahkan seteguk darah dengan marah, ingin segera maju dan membunuh Lin Chen segera, tetapi ketika dia memikirkan situasi Wang An, Wang Dong tidak bisa menahan giginya, dia menoleh, dan dengan cepat bergegas ke Wang An, dan kemudian membawa Wang An ke pintu keluar gua peron. Sambil berlari liar bersama Wang An, Wang Dong melihat sekeliling situasinya. Peron berada dalam kekacauan, dengan setidaknya puluhan batu darah naga beterbangan.
Beberapa batu darah naga menghantam dinding batu, dan benturan yang sangat besar menciptakan kawah besar di dinding batu. Ada juga batu darah naga yang berdampak langsung di depan Sugehong dan lainnya. Kecepatan tumbukan batu darah naga ini mendekati kecepatan suara. Semua orang tidak bisa menghindarinya sama sekali dan hanya bisa melawan dengan sekuat tenaga. Xia Su dan Zhang Qishui, yang kekuatannya lemah, telah terluka akibat hantaman batu darah naga. Jika ini terus berlanjut, mereka mungkin akan mati di sini. Wang An dan Wang Dong beruntung, mereka hanya terkena batu darah naga kecil, sehingga mereka bergegas masuk ke dalam gua tanpa terluka. Melihat platform yang kacau, mata Wang Dong menunjukkan jejak niat membunuh. Wanita jalang bau itu, Jiang Yue, sangat mempermalukanku sebelumnya. Mengapa aku tidak mengambil kesempatan ini untuk menggunakan batu darah naga untuk membunuhnya? Dan anak laki-laki itu dan si beruang yang kejam, berani membunuhnya. Kakakku terluka parah sehingga mereka akan mati juga. Ketika Sugehong dan yang lainnya datang ke tempat warisan, generasi yang lebih tua menekankan bahwa dilarang berkelahi satu sama lain. Namun, Wang Dong tidak berniat mengambil tindakan sendiri, dan jika dia harus melawan Jiang Yue secara langsung, dia bukanlah tandingannya. Oleh karena itu, dia berencana menggunakan batu darah naga ini untuk membunuh Jiang Yue. Jiang Yue meninggal karena pengaruh batu darah naga. Kamu tidak bisa menyalahkan orang lain. Wang Dong mendengus dingin, dan setelah mengirim Wang An dengan cepat keluar dari peron, dia bergegas ke peron dengan sangat cepat. Batu darah naga datang ke arahnya. Melihat ini, Wang Dong tidak takut untuk bersukacita. Dia menamparkan telapak tangannya, dan batu darah naga itu dibelokkan oleh energi aslinya dan berbalik ke arah Jiang Yue. Pergi. Lingkungan sekitar terlalu kacau, dan Jiang Yue tidak menyadari bahwa Wang Dong diam-diam berkomplot melawannya. Mengikuti pola yang sama, Wang Dong sekali lagi menjatuhkan batu darah naga dan menyerang Lin Chen dan Little Storm Bear. Roar. Sementara semua orang melawan batu darah naga dan dengan cepat berlari menuju gua, Lin Chen dan Little Storm Bear juga menahan dampak dari batu darah naga. Setidaknya 3 batu darah naga bergegas menuju Lin Chen dan Little Storm Bear. Melihat ketiga batu darah naga ini, ekspresi Lin Chen berubah. Hanya ada satu batu darah naga yang menyerang dia dan beruang badai kecil sebelumnya, namun meski begitu, dia merasa tekanannya sangat besar. 3 batu darah naga menyerang pada saat ini. Bahkan jika Lin Chen melawan dengan seluruh kekuatannya, dia masih akan terluka. Ada terlalu banyak batu darah naga, anak kecil, ayo cepat keluar. Lin Chen membalikkan tangannya, mengeluarkan perisai besar yang dia peroleh sebelumnya dan meletakkannya di sisinya, lalu dia dan beruang kecil yang mengamuk itu dengan cepat berlari menuju pintu masuk gua. Bang bang bang. 3 suara membosankan terdengar. 3 batu darah naga menghantam perisai besar itu dengan keras, dan dampaknya sangat kuat sehingga langsung menjatuhkan Lin Chen. Dia berguling beberapa kali di udara dan akhirnya mendarat dengan keras di tanah, yang cukup memalukan. Sialan, Lin Chen mengutuk dengan marah, merasakan mati rasa di tangan kirinya yang memegang perisai. Saat itulah kebugaran fisiknya meningkat pesat. Jika sebelumnya, bahkan dengan perisai untuk melawan, kekuatan tidak langsung dari ketiga batu darah naga ini dapat membunuhnya. Yah, kamu belum mati. Di peron, Wang Dong melihat bahwa Lin Chen hanya terluka dan tidak mati. Dia tidak bisa menahan ekspresi terkejut di matanya. Dampak dari 3 batu darah naga berarti bahkan Wang Dong pun akan mati. Kebugaran fisik anak ini terlalu kuat. Dampak dari 3 batu darah naga mungkin tidak cukup untuk membunuhnya. Namun, karena 3 batu tidak cukup, maka 6. Wang Dong diam-diam berkata dengan sengit. Dia menghindar, bergegas ke sisi kiri batu darah naga, lalu memukulnya dengan telapak tangannya. Di bawah serangannya, batu darah naga segera menyimpang dari lintasan aslinya dan membombardir Lin Chen. Dia mengikuti pola yang sama, Wang Dong terus-menerus membombardir batu darah naga yang masuk, dan 6 batu darah naga segera menyerang ke arah Lin Chen. Dampak dari batu darah naga sangat kuat, Wang Dong membombardir batu darah naga jauh dari lintasan aslinya, dan dia sendiri menderita dampak yang sangat besar. Setelah membombardir 6 batu darah naga berturut-turut, wajah Wang Dong menjadi pucat dan lengannya terasa mati rasa. Namun meski begitu, wajah Wang Dong penuh kegembiraan. 6 batu darah naga tidak bisa membunuhmu. Nak, bersiaplah untuk mati. Wang Dong mendengus dingin, wajahnya penuh kegembiraan. Segera, dia menghindar lagi dan menyerang batu darah naga. Sekarang, giliranmu. Jiang Yue, wanita jalang bau ini, harus mati di sini hari ini. Wajah Wang Dong garang saat dia berulang kali membombardir batu darah naga. Wus. Semuanya, cepat keluar. Wang Dong berkata sebelumnya pada saat gerakan berbahaya itu terjadi, Sugehong telah mencapai gua di sisi lain. Dia memanggil energi aslinya, mengatakan sesuatu kepada semua orang, dan segera bergegas keluar dari peron terlebih dahulu.
Segera setelah itu, Deng Wuqing, Wan Renfeng, Tang Rou, Chen Kexin, Zhang Qishui dan lainnya bergegas keluar dari peron. Dalam sekejap, hanya Wang Dong, Lin Chen, Little Bao Xiong, Xia Su dan Jiang Yue yang tersisa di peron. Jiang Yue adalah yang terkuat di antara orang-orang yang tersisa. Dia bisa saja menjadi orang pertama yang keluar dari platform, tapi tidak peduli apa, hampir 10 batu darah naga menyerangnya. Setiap kali dia mencoba keluar, dia harus berhenti. Mengapa semua batu darah naga ini mengalir ke arahku? Jiang Yue sangat marah, tetapi dia tidak tahu bahwa Wang Dong menghalanginya. Tapi sekarang situasinya mendesak, Jiang Yue tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak, dia mencambuknya dan memukulkannya ke batu darah naga. Batu darah naga itu berhenti dan kecepatannya melambat tajam. Tetapi pada saat yang sama, ekspresi Jiang Yue juga berubah, dan dia membuka mulutnya dan memuntahkan 2 suap darah. Tanpa berani memeriksa lukanya dengan hati-hati, Jiang Yue melintas dan muncul di gua dalam sekejap mata. Jiang Yue, wanita jalang bau itu, benar-benar keluar. Ekspresi Wang Dong berubah. Awalnya, dia ingin mengambil kesempatan untuk menggunakan batu darah naga untuk membunuh Jiang Yue, tetapi siapa yang tahu bahwa Jiang Yue benar-benar bergegas keluar dari peron. Jika kamu tidak bisa membunuh Jiang Yue, maka bunuhlah anak itu dan beruang kecil yang kejam itu. Jiang Yue terlalu kuat dan Wang Dong tidak bisa berbuat apa-apa padanya, tapi dia bahkan tidak bisa menahan Lin Chen dan beruang kecil yang kejam itu. Wang Dong mencibir, dan tidak lagi membombardir Lin Chen dengan batu darah naga, melainkan bergegas langsung ke pintu masuk gua dan memblokirnya. Pergi. Pada saat ini, Xia Su juga bergegas, dia meraung dan langsung menuju Wang Dong dengan mata merah. Bajingan ini, ya, lupakan saja, ayo kita tangani anak itu dulu. Wang Dong mendengus dingin, berbalik, dan membiarkan Xia Su bergegas keluar. Saat Xia Su meninggalkan peron, hanya Lin Chen dan Little Storm Bear yang tersisa di peron. Melirik Wang Dong yang menjaga gua, ekspresi Lin Chen menjadi gelap, Wang Dong ini sepertinya mencoba memblokir pintu keluar dan tidak membiarkanku keluar. Bab 272, harus membunuh. Bergemuruh. Sejumlah besar batu darah naga menghantam dinding gua di sekitarnya, menimbulkan suara yang tumpul dan keras. Yuk baca artikelnya. Puf puf puf. Di sekitar platform, lava cair yang sangat panas meletus dengan api bersuhu sangat tinggi, membentuk gelembung-gelembung di dalam lava. Gelembung-gelembung itu terbentuk dan pecah dalam sekejap, dan terjadilah rangkaian asteris-asteris, suara itu datang. Diiringi dengan suara asteris-asteris, cairan panas yang meleleh di sekitar platform naik perlahan pada saat ini, dan dalam waktu kurang dari beberapa saat, cairan tersebut mengalir ke platform. Pohon darah naga besar di tengah platform sepertinya merasakan bahaya, dengan banyak cabang yang mengelilingi batangnya dengan rapat. Magmanya pecah. Kita tidak bisa tinggal di sini lagi. Kita harus segera keluar. Ekspresi Lin Chen berubah beberapa kali. Suhu magma cair sangat tinggi belum lagi Lin Chen, bahkan seorang prajurit di puncak alam dao sejati pasti akan mati jika dia jatuh ke dalamnya. Anak kecil, ayo cepat keluar. Lin Chen meraung, dan segera, dia dan beruang kecil yang kejam itu berlari langsung menuju gua tempat Wang Dong berada. Jika kamu ingin keluar, tidak mungkin. Wang Dong mencibir ketika melihat situasi ini. Dia hanya ingin Lin Chen mati di sini, bagaimana dia bisa membiarkannya pergi bersama Little Bao Xiong. Dia mengambil keputusan dan mencoba yang terbaik untuk tidak membiarkan Lin Chen dan Little Bao Xiong meninggalkan platform ini. Pergi. Lin Chen meraung dengan marah, dan langsung menggunakan bilah dimensi pedang roh sejati di tangannya untuk meledak ke arah Wang Dong. Setelah beberapa saat, niat pedang setengah langkah Lin Chen telah pulih, tapi dia hanya bisa dipaksa untuk menggunakan pisau dimensional sekali. Sangat disayangkan meskipun Lin Chen dapat menggunakan pisau dimensi sekali, gerakan ini hanya dapat menekan Wang Dong, dan tidak dapat mengusirnya sama sekali, apalagi keluar dari sini. Wang Dong mengulurkan tangannya dan bergantian telapak tangannya maju mundur di depan dadanya. Dalam waktu kurang dari sekejap mata, aura mengerikan terpancar dari telapak tangannya. Kemudian, Wang Dong menggerakkan telapak tangannya ke depan dan meraih bilah pedang besar itu. Dengan keras, bilah pedang besar itu mengenai tangan Wang Dong, meninggalkan bekas darah yang dalam di tangannya. Darah segera memenuhi seluruh tangan Wang Dong, yang terlihat sangat menakutkan. Tangannya terluka, tetapi Wang Dong tidak peduli, seolah-olah dia bertekad untuk membasmi Lin Chen. Dia meraih bilah pedang besar itu dengan kedua tangannya, lalu mengambil energi aslinya, dan dengan sekali klik, bilah pedang besar itu patah. Menjadi 2 bagian di tempat. Wang Dong mengabaikan luka di tangannya dan tersenyum dingin, langkah ini tidak ada gunanya bagiku. Nak, mati saja di sini dengan tenang. Mengaum. Begitu Wang Dong selesai berbicara, cakar tajam dari si kecil yang kejam beruang terhubung datang dengan kekaguman. Ternyata ketika Lin Chen menggunakan pisau dimensional, beruang kecil yang kejam itu telah mengangkat cakarnya.
Sekarang beruang kecil yang kejam itu adalah monster tingkat rendah tingkat 6, sebanding dengan seorang pejuang dengan budidaya alam Dao sejati tahap akhir. Dalam hal kekuatan, saya tidak tahu seberapa kuatnya itu daripada Wang Dong. Bahkan jika itu adalah cakar biasa, pejuang seperti Wang Dong harus melakukan yang terbaik untuk melawannya, belum lagi serangan ganas dari beruang kecil yang kejam saat ini. Ekspresi Wang Dong tiba-tiba berubah, dia mengangkat tangannya, tidak berani ceroboh sama sekali, dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan energi sebenarnya dari dantiannya, menutupi tangannya dengan gila-gilaan. Jangan pernah berpikir untuk keluar. Wajah Wang Dong sedikit berkedut, dan dia mengulurkan telapak tangannya seperti orang gila, mengenai cakar tajam beruang kecil yang kejam itu. Ledakan. Suara benturan yang mengguncang bumi terdengar seperti dua senjata tajam. Pedang tak tertandingi menyerang secara normal. Wajah Wang Dong sedikit berubah dan dia mundur 2 langkah, beberapa suap darah muncrat dari mulutnya, dan wajahnya sangat pucat. Tidak mungkin untuk keluar. Wang Dong memandang Lin Chen dan Bao Xiong kecil dengan galak. Gemuruh. Beruang kecil yang kejam itu mengangkat cakarnya lagi dan hendak menjatuhkannya. Tetapi pada saat ini, tiba-tiba, tanah berguncang lagi, dan sejumlah besar magma yang mengalir ke platform tiba-tiba berakselerasi dan bergegas menuju Lin Chen. Ekspresi Lin Chen berubah, dan ekspresi Little Storm Bear juga menjadi ketakutan. Wang Dong tertegun, lalu tertawa gila-gilaan, hahaha. Nak, kalian berdua bersiap saja untuk mati di sini. Tidak mungkin keluar. Dalam satu kalimat, dia mengatakannya dengan tegas. Magma di platform mungkin akan mencapai mereka dalam beberapa saat, dan begitu dikelilingi oleh magma, mereka pasti akan mati di sini. Tidak ada waktu. Meskipun si kecil kuat, akan membutuhkan waktu untuk membunuh Wang Dong yang sudah gila. Saat yang diperlukan untuk membunuh Wang Dong sudah cukup untuk lava mengelilingi kita. Wajah Lin Chen muram, dan dia mengangkat kepalanya melihat sekeliling peron. Saat melihat ini, mata Lin Chen tiba-tiba berbinar. Saya melihat sebuah lubang besar dengan panjang dan lebar beberapa meter di dinding gua tidak jauh dari Lin Chen. Lubang besar itu sepertinya telah dihancurkan oleh batu darah naga. Ada juga batu darah naga di dalamnya yang berukuran beberapa kepala manusia. Yang terpenting, lubang besar di dinding gua itu berada ratusan meter di atas permukaan tanah. Ketinggian beberapa ratus meter sudah jauh lebih tinggi dari gua di pintu keluar gunung api. Dengan kata lain, bersembunyi di dalam, tidak perlu khawatir magma mengancam mereka. Magma hanya akan tumbuh hingga ketinggian lebih dari paling banyak 10 meter, kalau terus naik tidak mungkin, karena di sini ada gua, dan mau tidak mau magma akan tetap berada di sepanjang gua. Anak kecil, ikuti aku. Kata Lin Chen, lalu dia melintas dan muncul di sudut peron. Aum. Beruang kekar kecil itu menggeram dengan mendesak, tidak yakin mengapa, tetapi ketika dia melihat lubang besar di kepala Lin Chen, beruang kekar kecil itu segera menjadi bahagia. Jelas sekali, beruang kecil yang kejam itu juga tahu bahwa meskipun ia membunuh Wang Dong, ia akan dikelilingi oleh magma dan akhirnya mati. Cara terbaik adalah menghindari magma untuk saat ini. Adapun Wang Dong. Lin Chen menatap Wang Dong dengan dingin, kamu sebaiknya berdoa agar tidak bertemu denganku lagi. Saat kamu bertemu denganku, itu akan menjadi kematianmu. Dia mengambil keputusan, dan setelah pergi tempat ini, dia harus memberi pelajaran pada Wang Dong. Pergilah ke timur untuk menghilangkan kebencian di hatimu. Ketika Wang Dong mendengar ini, dia melihat ke arah Lin Chen dan segera menemukan lubang besar yang terletak di dinding gua setinggi ratusan meter. Melihat lubang besar ini, hati Wang Dong tiba-tiba berpikir, sial, bagaimana bisa ada lubang sebesar itu? Mendengar dua suara, sebelum Wang Dong sempat bereaksi, Lin Chen dan Xiao Bao Xiong sudah melompat ke dalam lubang besar, dan sosok mereka menghilang. Melihat situasi ini, wajah Wang Dong menjadi muram sesaat dan menjadi pucat sesaat. Awalnya aku mengira anak laki-laki dan beruang ganas ini pasti akan mati, tapi aku tidak menyangka ada lubang besar di sini. Dan aku memblokir jalan keluar untuk anak laki-laki dan beruang ganas ini. Dia pasti sangat membenciku. Setelah itu keluar, dia pasti akan bergabung dengan beruang ganas itu untuk menghadapiku. Dengan kekuatanku, tidak apa-apa menghadapi anak di alam tiangang akhir itu, tetapi untuk menghadapi beruang ganas itu. Wang Dong merasa khawatir di dalam hatinya. Saat ini, magma sudah berdampak, dan Wang Dong tidak berani ragu, dia menghindar dan berlari menuju pintu keluar. Sambil berlari dengan liar, Wang Dong diam-diam merasa kesal di dalam hatinya, bagaimana bisa ada lubang besar? Bagaimana bisa ada lubang besar? Dengan bakat dan kualifikasi anak itu, saya khawatir tidak akan butuh waktu lama untuk kekuatannya mencapai menyusulku, dan ada juga beruang tingkat 6 yang kejam mengawasi dengan penuh semangat. Apapun yang terjadi, lebih mudah membunuhnya sekarang. Jika aku membunuhnya lagi di masa depan, aku takut itu akan terjadi. Akan sangat sulit. Setelah saya keluar, saya akan segera mengambil buah darah naga.
Jika saya menerobos ke tahap tengah alam Dao sejati, maka akan lebih mudah untuk membunuh anak itu. Faktanya, Wang Dong punya pilihan lain, yaitu menjauh dari Flame Mountain. Tempat warisan sangat luas. Wang Dong meninggalkan tempat ini bersama adik laki-lakinya. Bahkan jika Lin Chen ingin membunuhnya, dia tidak dapat menemukan orang lain. Namun, Wang Dong telah bertarung dengan Lin Chen beberapa kali sebelumnya, dan Lin Chen selalu membuatnya malu. Ditekan oleh seorang prajurit di alam Tiangang akhir, Wang Dong tidak bisa membantu tetapi kehilangan muka, dan bayangan muncul di hatinya. Jika dia tidak membunuh Lin Chen dan membalas dendam, maka bayangan di hatinya akan selalu ada. Terkubur, dan budidayanya akan sulit. Mudah untuk dimasuki. Justru karena alasan inilah Wang Dong memutuskan untuk membunuh Lin Chen. Memanggil. Dengan perhatian dalam pikirannya, Wang Dong juga sedikit tenang. Dia menggunakan gerak kakinya dengan seluruh kekuatannya. Setelah beberapa saat, Wang Dong bergegas keluar dari Flame Mountain. Di puncak gunung kecil beberapa ratus meter jauhnya, Su Ge Hong, Deng Wuqing, Wan Renfeng, Jiang Yue dan lainnya sedang berkumpul. Adik laki-laki Wang Dong, Wang An, juga termasuk di antara kerumunan itu. Melihat Wang An baik-baik saja, Wang Dong tidak bisa menahan nafas lega. Nah, di mana anak itu? Zhang Qishui berkata dengan terkejut ketika dia melihat Wang Dong keluar tetapi tidak dengan Lin Chen dan Bao Xiong kecil. Saat aku keluar, Wang Dong memblokir pintu keluar. Aku khawatir anak laki-laki dan beruang ganas itu terjebak di gunung api. Jawab Xia Su sambil menatap Wang Dong dengan ekspresi sinis. Pada saat itu, Wang Dong dia memblokir pintu keluar, tetapi juga memblokirnya. Meskipun Wang Dong terluka parah saat ini, dia tidak takut sama sekali saat menghadapi Xia Su. Dia mendengus dingin, membiarkanmu keluar adalah hadiah untukmu. Kamu harus bersyukur daripada merengek di sini. Mencari kematian. Wajah Xia Su menjadi gelap, hatinya dipenuhi amarah, dan dia hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak melawan Wang Dong. Wang Dong mencibir, berjalan ke arah Wang An, dan duduk bersila. Orang-orang yang berdiri di sini adalah orang-orang jenius terbaik di antara generasi muda wilayah Feng Lei. Dengan penglihatan mereka, mereka dapat melihat sekilas bahwa Wang Dong terluka parah saat ini dan sangat membutuhkan pemulihan. Namun, tidak hanya Wang Dong yang terluka parah, tetapi semua orang juga terluka. Pada saat itu, magma tiba-tiba meletus di gunung api, dan sejumlah besar batu darah naga beterbangan. Karena jarak yang dekat dan benturan yang kuat, bahkan Su Ge Hong terluka dan menderita beberapa luka ringan. Saudaraku. Wang An memandang Wang Dong dengan cemas. Dia adalah orang pertama yang meninggalkan gunung api. Setelah masa pelatihan, luka-luka Wang An telah banyak pulih, tetapi meridian di tubuhnya sulit untuk pulih. Namun meski begitu, Wang An kini memiliki prajurit alam Tiangang yang mendiang. Dengan beberapa lebih banyak waktu untuk mengembangkan kekuatannya, dia hampir tidak bisa kembali ke puncak alam Tiangang. Sedangkan untuk memulihkan semua kekuatan, itu tidak mungkin. Wang Dong tampak sedikit lega dan berkata, jangan khawatir, mari kita sembuhkan dulu di sini, dan saya punya rencana sendiri untuk masa depan. Setelah mengatakan itu, Wang Dong segera menutup matanya untuk memulihkan diri. Deng Qingqing, Wan Renfeng dan yang lainnya melirik ke arah Wang Dong, dan duduk bersila tanpa terlihat seperti biasanya, dan mulai pulih dari luka mereka. Di antara kerumunan, hanya Su Ge Hong dan Jiang Yue yang terlihat sedikit aneh. Tampaknya menyesali Lin Chen dan Little Storm Bear tidak bisa meninggalkan Flame Mountain, Su Ge Hong menghela nafas pelan. Jiang Yue menatap Wang Dong dengan wajah dingin. Jiang Yue bereaksi ketika dia mendengar Xia Su memanggil Wang Dong untuk memblokir pintu keluar. Dia tiba-tiba diserang oleh sejumlah besar batu darah naga di gunung api, mungkin itu kesalahan Wang Dong.